warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisya Gita Rahmadani Lutfi dari Program Studi Pendidikan Agama Islam STAI Muhammadiyah Tulung Agung. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidatul Ummah dari Program Studi Pendidikan Agama Islam STAI Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Fitri Rahayu dari Program Studi Pendidikan Agama Islam STAI Muhammadiyah Tulung Agung. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul tentang kode etik profesi keguruan. Di sini guru dapat diibaratkan sebagai pedoman perjalanan yang berdasarkan pengetahuan dan pengalaman bertanggung jawab atas kelancaran perjalanan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran ini, peserta didik tentu adanya beberapa hal yang mempengaruhi seperti motivasi, kematangan, hubungan peserta didik dengan guru, kemampuan verbal, rasa aman, dan keterampilan guru dalam berkomunikasi atau berinteraksi dengan siswa menjadi faktor guru dalam proses pembelajaran. Untuk dapat menjadi seorang pedoman atau contoh bagi para peserta didik, guru harus dapat menerapkan etika yang patut juga dicontoh oleh peserta didik ini, memiliki landasan yang dapat membentuk dan mewujudkan moral dari seluruh guru. Seluruh guru harus menaati dan menjalankan apa yang telah menjadi kesepakatan tentang kode etik guru yang sedang berlaku. Kode etik guru ini adalah pedoman perilaku guru Indonesia dalam menjalankan tugas keprofesionalitasannya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Pasal 28 menyatakan bahwa pegawai negeri sipil mempunyai kode etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku perbuatan di dalam dan di luar kedinasan. Dalam penjelasan undang-undang tersebut dinyatakan dengan adanya kode etik ini, pegawai negeri sipil sebagai aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat mempunyai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam pergaulan hidup sehari-hari. A. Pengertian etika profesi. Etika dalam sebuah pendidikan itu ada 3 macam, yaitu etika umum, etika khusus, dan etika profesi. Etika umum berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak. Kemudian etika khusus, ia merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan. Penerapan ini bisa berwujud bagaimana saya bertindak dan berperilaku dalam mengambil keputusan dalam kehidupan. Lalu ada etika profesi, ia dapat diartikan sebagai sikap dan perilaku yang berlaku dalam pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap pengetahuan khusus. Dalam hal ini, etika profesi berkaitan erat dengan tanggung jawab profesinya, asosiasi profesional, lingkungan pekerjaan, dan pedoman sikap, yaitu kode etik. B. Kode etik profesi. Kode etik profesi merupakan bagian dari etika profesi, yaitu lanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi. Kode etik ini lebih memperjelas, mempertegas, dan merinci norma-norma ke bentuk yang lebih sempurna. Walaupun sebenarnya norma-norma tersebut sudah tersirat dalam etika profesi. Dengan demikian, kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci tentang apa yang baik dan buruk, apa yang benar dan apa yang salah, dan perbuatan apa yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang yang profesional. Kode etik di Indonesia dapat diartikan sebagai norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru yang ada di Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Pedoman sikap dan perilaku yang dimaksud adalah nilai-nilai moral yang membedakan perilaku guru yang baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan selama menunaikan tugas-tugas profesionalnya untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, serta pergaulan sehari-hari di dalam dan di luar sekolah. C. Kode etik profesi guru. Menurut Muhammad Uzair Usman mengatakan bahwa tugas seorang guru itu meliputi 3 jenis, yaitu tugas sebagai profesi, tugas sebagai guru dalam bidang kemanusiaan, dan tugas guru dalam bidang kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru
berkewajiban untuk menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika. Kode etik guru tertuang dalam Kongres 21 Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor 6 Kongres 21 PGRI 2013 tentang Kode Etik Guru Indonesia pada pasal 6 tentang kewajiban guru terhadap profesi yang berisi. Yang pertama, menjunjung tinggi jabatan guru sebagai profesi. 2. Mengembangkan profesionalisme secara berkelanjutan sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga, melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang tidak merendahkan martabat profesi. Yang keempat, dalam melaksanakan tugas tidak menerima janji dan pemberian yang dapat mempengaruhi keputusan atau tugas keprofesian. Yang kelima, melaksanakan tugas secara bertanggung jawab terhadap kebajikan pendidikan. D. Tujuan kode etik profesi keguruan. Pada dasarnya, tujuan merumuskan kode etik dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan para anggotanya dan kepentingan organisasi itu sendiri. Secara umum, tujuan mengadakan kode etik adalah sebagai berikut. Pertama, menjunjung tinggi martabat profesi. Dalam hal ini, kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan pihak luar agar pihak luar itu jangan sampai memandang rendah suatu profesi. Kedua, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. Ketiga, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. 4. Sebagai pedoman berperilaku. Kode etik mengandung peraturan yang membatasi tingkah laku yang tidak pantas bagi para anggota dalam berinteraksi dengan sesama rekan kerja. 5. Untuk meningkatkan mutu profesi. 6. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. E. Fungsi kode etik profesi keguruan. Fungsi adanya kode etik pada profesi keguruan yaitu agar guru terhindar dari penyimpangan melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya, karena sudah ada landasan yang digunakan sebagai acuan untuk mengatur hubungan guru dengan murid, teman sekerja, masyarakat, dan pemerintah, sebagai pegangan dan pedoman tingkah laku guru agar lebih bertanggung jawab pada profesinya, pemberi arah dan petunjuk yang benar kepada mereka yang menggunakan profesinya dalam melaksanakan tugas. F. Isi kode etik guru Indonesia. Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, telah dicantumkan bahwa yang penting sebagai salah satu persyaratan sebuah profesi yaitu kode etik yang akan menjadi kerangka acuan etika dan moral dalam menjalankan profesinya. Karena hal itulah Persatuan Guru Republik Indonesia menyadari bahwa pendidikan adalah merupakan suatu bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan tanah air, serta kemanusiaan pada umumnya. Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merasa turut bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, terpanggil untuk menunaikan karyanya sebagai guru yang profesional dengan memedomani dasar-dasar yang lebih dikenal sebagai Kode Etik Guru Indonesia yang berisikan poin-poin sebagai berikut. 1. Guru berbakti membimbing anak didiknya seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang berpancasila. 2. Guru memiliki kejuruan profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing. 3. Guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan. 4. Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua murid sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didik. 5. Guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat di sekitar sekolahnya maupun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan pendidikan. 6. Guru secara sendiri-sendiri atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya. 7. Guru menciptakan dan memelihara hubungan antara sesama guru baik berdasarkan lingkungan kerja maupun di dalam hubungan keseluruhan. 8. Guru secara bersama-sama memelihara, membina, dan meningkatkan mutu organisasi guru profesional sebagai sesama pengabdiannya. 9. Guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan pemerintahan dalam bidang pendidikan.
Kesimpulannya, kode etik merupakan pola aturan atau tata cara etis sebagai pedoman dalam berperilaku. Kode etik guru Indonesia dapat dirumuskan sebagai himpunan nilai-nilai dan norma-norma profesi guru yang tersusun dengan baik dan sistematis dalam suatu sistem yang utuh. Secara umum, tujuan kode etik diantaranya adalah untuk menjunjung tinggi martabat profesi, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya, dan untuk meningkatkan mutu profesi. Sedangkan fungsi dari kode etik antara lain ialah agar guru memiliki pedoman dan arah yang jelas dalam melaksanakan tugasnya, agar guru bertanggung jawab atas profesinya, dan agar profesi guru terhindar dari perpecahan dan pertentangan internal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.